Laga kedua International Friendly Match antara Timnas Mali U23 menghadapi Garuda Muda berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam. Dalam laga ini, Mali berhasil unggul cepat pada menit ke-12. Umpan silang terukur pemain Mali mampu diselesaikan dengan baik oleh Seko Kone. Tertinggal 1 gol, Indonesia bangkit. Hasilnya, gol yang dinanti publik tuan rumah tercipta pada menit ke-38 melalui Mauro Gilstra. Skor imbang 1-1 menutup paruh pertama. Masuk ke babak kedua, Garuda Muda berbalik unggul. Kali ini giliran Rafael Struijk yang mencatatkan namanya di papan skor. Sayang, keunggulan Indonesia sirna. Seko Kone kembali menjadi mimpi buruk bagi Garuda Muda setelah menyarangkan gol keduanya pada menit ke-70. Skor imbang 2-2 bertahan hingga laga usai. Yes, of course. I think we start well. We had some chances. Unfortunately, they scored then. Then we came back into the game. We scored 1-1. Then it was halftime. Then we came good out of the locker room. We scored again. Unfortunately, they scored a 2-2, but I think it's a good result. Kami terima kasih. Uji coba ini sangat bermanfaat, ya, dan tentu nanti kita akan untuk tanggal 21-22 kita akan memberikan kesempatan klub untuk mereka bermain. Jadi kami ada komitmen dengan para pelatih. Kalau pemain tersebut memang main dan pelatih tidak punya plan B, dan kami sebagai pelatih tim nasional menyilakan untuk mereka bermain di klub. Kendati gagal meraih kemenangan, hasil imbang kontra Mali U23 ini menjadi modal positif Garuda Muda untuk tampil di ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Kali ini dan bisa menyamakan kedudukan. Halo Soccer People, jumpa lagi bersama saya Dani Maulana di Soccer Lover yang hadir dengan beragam informasi yang menarik dari dalam maupun dari luar lapangan hijau. Nah Soccer People, tadi kan kita sudah lihat nih cuplikan laga Indonesia U23 kontra Mali U23 yang berakhir 2-2. Hasil ini jadi modal penting nih bagi Garuda Muda sebelum terjun di ajang SEA Games 2025. Nah sekarang kita bahas nih sejumlah laga menarik yang akan tersaji di pekan ke-13 BRI Super League. Oke Soccer People, salah satu yang mencuri perhatian adalah duel Persib Bandung melawan Dewa United. Maung Bandung sedang dalam tren positif 6 kemenangan beruntun di semua ajang. Sebaliknya nih, Banten Warriors mengalami 4 kekalahan beruntun di Liga Domestik. Laga Persib Bandung kontra Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jumat malam menyita perhatian di pekan ke-13 BRI Super League. Laga dijamin menarik karena kedua tim bertabur bintang dan diprediksi bersaing di perebutan gelar juara. Apalagi bagi Maung Bandung yang tentunya ingin menjaga momentum positif 6 kemenangan beruntun di semua ajang. Mental juara Persib sudah teruji dengan penampilan impresif di kompetisi Asia. Kendati begitu, ujian dihadapi Boyan Hodak pada laga nanti. Ia harus memutar otak karena tak akan diperkuat 5 pemain andalan, yakni Roby Darwis dan Kakang Rudianto yang memperkuat timnas U23. Kemudian Adam Alis dan Federico Barba alami cedera. Ditambah absennya Luciano Gokosia karena terkena larangan bermain. Kondisi itu membuat Tom Haye dan Mark Locke bakal jadi tumpuan di lini tengah Persib untuk meredam agresivitas serangan Banten Warriors. Kemenangan wajib diraih tim Pangeran Biru jika ingin terus bersaing di perebutan gelar juara. Kini mereka tertinggal 11 poin dari sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Namun upaya Persib tak akan mudah karena kubu tamu bertandang ke Bandung dengan kekuatan terbaiknya. Mereka berambisi meraih poin penuh setelah alami 4 kekalahan beruntun di ajang BRI Super League. Apalagi Dewa United juga menelan kekalahan saat melakoni laga uji coba melawan klub divisi bawah Waanal Brothers FC. Kekompakan tim menjadi tantangan bagi Dewa United. Ketiadaan gelandang bertahan yang mampu menahan gempuran lawan kerap jadi masalah bagi skuad besutan Jan Aldera Kering. Laga nanti juga akan jadi ajang nostalgia bagi dua penggawa Dewa United, Nick Kuipers dan Edo Febriansyah, yang kembali ke Bandung sebagai lawan sang tuan rumah. Dari laga lainnya, duel Super Big Match Derby Jawa Timur Persebaya Surabaya kontra Arema FC akan mewarnai pekan ke-13. Meski tanpa jenderal lapangan tengah, Francisco Rivera,
Bajul Ijo optimistis mampu menaklukkan Singoedan di Surabaya. Duel Persebaya Surabaya kontra Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu sore jadi yang terpanas di pekan ke-13. Pertarungan dua kekuatan sepak bola Jawa Timur selalu menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional. Persebaya selaku tuan rumah telah mempersiapkan tim dengan matang. Mereka memanfaatkan jeda FIFA Matchday 2 minggu dengan mengasah fisik pemain dan taktik permainan. Rivalitas sengit antara dua klub dipertaruhkan untuk jadi pemenang pada laga nanti. Meski begitu, Bajul Ijo tak akan diperkuat sejumlah pemain kuncinya seperti Francisco Rivera, Risto Mitrevski, dan Leo Lelis. Persebaya wajib menang untuk merangsek naik ke papan atas klasemen. Sementara di kubu seberang, Arema FC punya sejumlah pekerjaan rumah jelang laga melawan Persebaya Surabaya. Salah satunya, Singoedan masih kesulitan menciptakan pertahanan yang solid. Dalam 7 laga terakhir tidak pernah clean sheet, hampir selalu kemasukan 1 atau 2 gol. Terakhir kali Arema berhasil nirbobo. Kala itu skor laga berakhir imbang 0-0. Meski selalu kebobolan, Lucas Frigeri dan kolega mencatatkan 2 kemenangan dan sekali bermain imbang. Ketidakhadiran 3 pilar utama seperti Arkan Fikri, Bayu Setiawan, dan Julian Guevara bakal membuat tim Arema sedikit pincang. Melawan Persebaya yang didukung ribuan penggemarnya menjadi tantangan bagi tim kebanggaan warga Malang. Apalagi Arema selalu kalah di 3 laga terakhir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Nah, laga Persebaya kontra Arema FC tentu saja menarik untuk ditunggu ya Soccer People. Apalagi dalam 5 pertemuan terakhir, duel kedua tim kerap berlangsung sengit. Nah, kalau kita lihat nih, head to head kedua tim, Bajul Ijo unggul rekor pertemuan atas Singoedan. Mereka menang 4 kali dan 1 kali berakhir imbang. Tapi sepak bola bukan matematika, segala kemungkinan bisa terjadi. Dengan komposisi skuad saat ini, Arema berpotensi merepotkan tuan rumah. Sekarang kita beralih ke laga lainnya. Sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda bakal ditantang Madura United. Meski dalam performa apik 10 kemenangan beruntun, tim pesut etam tidak bisa meremehkan Madura United yang tidak pernah kalah di 2 laga terakhir. 10 laga awal BRI Super League 2025-2026 dimanfaatkan dengan baik oleh Borneo FC Samarinda. Mereka berhasil menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Hasilnya, puncak klasemen pun dikuasai berbekal koleksi 30 poin. Catatan menarik lainnya adalah pesut etam jadi yang tertajam di liga dengan 23 gol. Serta tim yang paling sedikit kebobolan. Torehan apik ini pun membuat kepercayaan diri tim besutan Fabio Lefondes meningkat jelang hadapi Madura United. Terlebih, Borneo FC selalu menang di 2 laga awal melawan Laskar Sapekerap. Madura United tentu berbeda dengan 2 laga yang pernah dihadapi Borneo FC sebelumnya. Laga nanti akan menjadi debut bagi pelatih baru Carlos Pereira menggantikan Angel Alfredo Vera yang digeser ke direktur teknik. Meski kali pertama melatih di Indonesia, Carlos tak gentar langsung menghadapi Borneo FC yang sedang impresif. Pelatih asal Brazil itu mengaku sudah mengantongi celah Borneo yang akan dieksploitasi timnya pada laga nanti. Ia yakin strategi yang diusungnya akan merepotkan tuan rumah. Carlos ingin memaksimalkan kepercayaan diri para pemainnya yang baru meraih kemenangan perdana di kandang kala melawan Persijap Jepara pekan lalu. Soccer People, duel tidak kalah seru adalah pertemuan Persita Tangerang melawan Malut United. Pendekar Cisadane yang bermain di kandang diuji Laskar Kieraha yang mengincar 6 kemenangan beruntun. Laga melawan Malut United jadi momentum Persita Tangerang untuk menjaga konsistensi performa di papan klasemen. Sempat bertahan di 4 besar, kini pendekar Cisadane terdampar di peringkat ke-7 setelah menuai 3 laga tanpa kemenangan. Pelatih Carlos Pena pun menegaskan jika seluruh pemain harus dalam kondisi siap bermain jika diturunkan. Dari 11 laga yang telah dijalani, Pena telah menurunkan 20 pemain berbeda. Kini mereka perlahan telah menemukan formasi ideal yang siap tampil solid di tiap pertandingan. Malut United FC menatap laga nanti dengan target maksimal. Laskar Kieraha bertekad melanjutkan tren kemenangan menjadi 6 kali berturut-turut. Malut United sebelumnya sukses menyegel 15 poin lewat 5 kemenangan beruntun. Masing-masing melawan Persijap Jepara, Semen Padang, Persis Solo, Bayangkara FC, dan Madura United.
Rentetan kemenangan tersebut membawa Malut United ke posisi ketiga klasemen sementara BRI Super League 2025-2026 dengan poin 20. Persiapan Malut United pun cukup panjang karena tidak bertanding di pekan ke-12 melawan Persib Bandung karena ada perubahan waktu. Jarak waktu yang cukup panjang memberikan keuntungan bagi Malut United dalam mempersiapkan tim. Namun, laga kontra Pendekar Cisadane tak akan berjalan mudah. Apalagi Persita dengan dukungan suporternya juga pasti termotivasi mengalahkan Malut United usai kekalahan pekan lalu dari PSBS Biak. Sementara itu Bali United yang tidak pernah menang dalam 3 laga terakhir akan ditantang Persis Solo. Tapi tim Laskar Sambar Nyawa juga sedang dalam kondisi yang limbung nih. Mereka menjalani 10 pertandingan tidak pernah menang. Bali United akan menjamu Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Minggu malam. Menghadapi laga nanti, Bali United dipastikan tak diperkuat gelandang andalannya Mirza Mustafic yang menjalani hukuman kartu merah saat kalah tipis dari Persib Bandung di pekan ke-11. Sebelumnya, bek Joao Ferrari juga mendapatkan kartu merah langsung saat melawan Madura United yang berujung sanksi absen 3 pertandingan. Sejumlah pemain penting lainnya seperti Andika Wijaya, Boris Kopitovic, Brandon Wilson, dan Ricky Fajrin sudah mengoleksi minimal 2 kartu kuning. Hal ini cukup riskan membuat mereka mulai mendekat ambang batas larangan bermain. Unggul rekor pertemuan dan posisi di klasemen Bali United lebih diunggulkan pada laga nanti. Namun Persis Solo bertandang ke markas Bali United tanpa kekuatan penuh. Mereka tak dapat menurunkan gelandang asal Irlandia Fuad Sule yang mengalami masalah pada hamstring dan belum dinyatakan siap bermain oleh tim medis. Absennya Fuad menjadi kerugian bagi tim Laskar Sambar Nyawa karena ia merupakan pilar penting di lini tengah dan baru saja kembali merumput setelah absen selama 9 pertandingan. Namun kabar baiknya, penyerang Irfan Jauhari yang sempat mengalami kendala fisik saat melawan PSM Jogja kini sudah perlahan pulih dan berpeluang tampil di Gianyar. Kehadiran Irfan membawa angin segar bagi Persis yang ingin keluar dari tren buruk 10 laga tanpa kemenangan. Dari informasi sepak bola mancanegara, Timnas Curaçao mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Negara asal Amerika Tengah ini juga tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk terkecil di dunia yang tampil di Piala Dunia melewati torehan Islandia pada 2018 lalu. Timnas Curaçao mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya, tim berjulukan The Blue Family itu berhasil lolos ke Piala Dunia. Curaçao menyegel 1 tempat di putaran final Piala Dunia 2026 setelah keluar sebagai juara grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Tim besutan Dick Advocaat menorehkan 12 poin dari 6 pertandingan, unggul 1 angka atas timnas Jamaika yang berada di bawahnya. Rekor apik dicatat Curaçao dengan menjadi negara dengan populasi terkecil yang pernah melaju ke Piala Dunia. Curaçao memiliki 156.115 penduduk dengan luas dataran hanya 444 km persegi. Angka melewati Islandia sebagai negara terkecil yang pernah bermain di Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2018, Islandia memiliki populasi lebih dari 350.000 jiwa. Menariknya, Curaçao pernah bertandang 2 kali untuk melawan timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September 2022. Hasilnya, The Blue Family 2 kali kalah, 2-3 pada 24 September 2022 dan 1-2 pada 3 hari berselang. Soccer People, bintang Portugal Cristiano Ronaldo bikin heboh. Kali ini bukan karena prestasinya di atas lapangan hijau, melainkan kehadirannya di White House alias Gedung Putih di Amerika Serikat. Ia diajak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri makan malam bersama putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Bintang sepak bola Portugal Cristiano Ronaldo dan miliarder Elon Musk menjadi salah satu tamu undangan dalam jamuan makan malam yang diselenggarakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jamuan itu untuk menyambut putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Gedung Putih Selasa waktu setempat. Ronaldo bukan satu-satunya tamu undangan yang terkait sepak bola dalam gala dinner di Gedung Putih. Presiden FIFA Gianni Infantino juga hadir di Gedung Putih menjelang Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat. Ronaldo saat ini bermain untuk klub Arab Saudi Al Nassr.
Trump dalam pidatonya mengatakan putranya sangat menggemari bintang sepak bola itu. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini ya. Saya Dani Maulana pamit. Jumpa lagi di pekan depan. Stay healthy dan keep sporty, Soccer People.